Itu belanja iklan atau belanja publikasinya dikurangi berapa persen jadinya oleh pemerintah nih? Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten selama pandemi, saya rasa tidak ada Pak malah. Nol jadinya? Nol. Selamat siang pemirsa FPTV Online dimanapun para pemirsa berada. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa jelasnya ya. Beliau adalah Pak Helmy Halim ya. Penjabat sebagai Sekjen Pengurus Cabang Banten Serikat Perusahaan Pers atau SPS ya, disingkat SPS. Dan juga owner dari atau pemilik dari Surat Kabar Harian Tangerang Raya Media ya. Apa kabar Pak Helmy? Baik ya. Kabar baik Pak. Ya, sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu. Yang penting sehat nih di tengah musibah corona COVID ini saat ini. Mungkin langsung aja ya, kita mau bincang-bincang sejenak nih, bincang-bincang ringan aja sih. Bagaimana dampak COVID atau corona ini terhadap dunia bisnis ya, yang begitu luar biasa pengaruhnya ya. Mereka perusahaan-perusahaan ini banyak yang mengalami satu gangguan dengan adanya corona ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang secara umum mem-PHK karyawannya, pegawainya karena terdampak oleh COVID-19 ini. Bagaimana dampak corona ini terhadap perusahaan pers itu sendiri Pak Helmy ya, khususnya untuk di wilayah media-media lokal dan regional yang ada di Provinsi Banten ini. Menurut Pak Helmy bagaimana nih selama ini? Baik, terima kasih Bung Johan. Ya. Waktunya yang di-sharekan oleh kami. Di masa pandemi COVID-19 ini, memang kami dari data yang kami terima dan survei kami lakukan di wilayah Provinsi Banten sangat ketara banget. Kita memang kena imbas, kalaupun dibilang presentasi itu kita sekitar 60% kena imbasnya. Karena memang saya juga rada bingung ya di Provinsi Banten ini. Kita media cetak ya yang naung dia ada di SPS. Kita memang selama ini kan konsen di media cetak saja ya. Kita ada harian, ada mingguan, ada majalah. Terus juga ada tabloid yang ada di kita, ada sekitar 23 anggota kami yang ada di Provinsi Banten ini semuanya kena imbas masa pandemi COVID-19 ini. Dari segi penganggaran, dari segi pendapatan ikan editorial kita turun drastis hampir 60%. 60%? 60%, betul. Ditambah lagi sirkulasi kita yang selama ini memang kita ada pemasukan dari sirkulasi, pendapatan kita dari oplah koran, itu sangat turun drastis. Karena memang yang kita herankan di Provinsi Banten ini, pemerintah kota dan kabupatennya menghilangkan untuk penganggaran. Langganan koran atau dan yang disebut majalah. Saya dengar rasionalisasi itu ya? Nah itu dia benar, rasionalisasi. Ini yang kita kaget sebenarnya gitu. Iya. Tapi kita mau gimana lagi? Alasannya apa itu Pak Ya Helmy? itu tadi rasionalisasi anggaran. Enggak, itu kenapa diinikannya di rasionalisasinya karena anggarannya untuk COVID atau gimana? Betul. Jadi anggaran yang ada yang disediakan sama pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Banten dialihkan ke COVID-19 itu. Itu sangat berdampak ya? Sangat berdampak sekali. Iya. Yang saya aneh gini, saya bukannya mengkritik pemerintahan Provinsi Banten maupun pemerintah kota dan kabupaten. Anggaran COVID itu kan luar biasa. Iya. Di Provinsi Banten saja ada sekitar 1,2 T untuk penanganan triliun COVID-19. ya, itu triliun ya. Tetapi untuk sosialisasi, untuk edukasi, yang peran media dalam hal ini itu, tapi tidak digelontorkan. Saya rada bingung seperti itu. Termasuk juga di pemerintahan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan kota-kota lainnya, termasuk Kabupaten Tangerang. Jadi memang anggarannya miliaran. Kayak Kota Tangerang saja anggaran sekitar 138 miliar. Tapi slot untuk media slot nggak ada? Media tidak ada. Padahal kalau bicara masalah peran edukasi dan sosialisasi ada di media. Jadi kita sebenarnya. Menurut Bung Helmy penting juga gak publikasi tentang COVID ini ke masyarakat ini? Sangat penting, apalagi sekarang bicara masalah hoax ya yang ada di media-media medsos itu luar biasa ya dampaknya ya. Kita kalau media mainstream ini kan sudah terpercaya kan. Apalagi kita sudah punya kompetensi dari Dewan Pers. Tentunya kita menjaga kode etik jurnalistik dalam menyiarkan informasi berita. Tetapi yang saya rada aneh, perhatian pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi ke media dalam hal penanganan COVID-19 tidak dilibatkan sama sekali. Itu
Itu Pernah yang ada aneh-aneh. diskusi atau sharing tentang itu? Belum pernah sih sejauh Oh, ini karena memang kita tidak pernah diundang. Oh gitu, ya Kita ya. tidak pernah diundang. Mungkin juga kemarin dalam beberapa hal kemarin juga ada 4 organisasi pers ya. PWI, SMSI, terus juga SBS, terus juga Persatuan Radio Swasta seluruh Indonesia melakukan diskusi dialog kecil gitu kan tentang peran pers di masa pandemi. Ya. Tapi memang lagi-lagi pemerintah kota dan kabupaten maupun provinsi tidak melibatkan kami dalam hal Iya. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di provinsi. Padahal hal itu adalah penting. Sangat penting, Bung Johan. untuk apa informasi publikasi ya kepada masyarakat ya. Sangat penting, sangat penting. Sayang sekali kalau itu media tidak diajakkan diskusi dan menjadi media partner ya dalam hal ini untuk mempublikasikannya ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Iya. Saya merasa heran gitu Iya. sebagai pengurus SPS di tingkat provinsi Banten, saya merasa bingung kok kami tidak diikut sertakan. Iya. Padahal nih Bung Johan perlu diketahui juga dalam gugus tugas di tingkat pusat itu ada peran media loh. Dilibatkan di tingkat pusat. Makanya daerah-daerah tuh sebenarnya beruntung. Pusatnya lebih gencar Iya. melakukan sosialisasi di media-media nasional. Media nasional. Betul. Iya iya iya. Ya. Lebih terbantu Ah. tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten Iya. yang ada di seluruh Indonesia terbantu dengan pusat yang selama ini bekerja sama dengan media-media. Tapi yang di daerah ini Itu yang saya heran gitu, Iya, saya heran iya, dan iya. aneh sendiri gitu kan. Ah. Coba tanya saja pengurus-pengurus PWI atau yang lain yang ada di tingkat kota, pernahkah diajak diskusi untuk pernahkah diajak diskusi oleh pemerintah kota atau kabupaten Iya. dalam hal penanganan COVID-19 ini? Iya. Mungkin tidak ada. Nah, anggotanya sendiri kira-kira berapa sih yang Tadi saya bilang tergabung di ada Banten? di kita ini ada 23 anggota. Itu terdiri dari harian, ada majalah, ada mingguan, Ya. ada 23 anggota lah. Terus untuk sementara ini gimana jadinya mensiasatinya, Bung Helmi? Untuk supaya tetap survive nih media Jujur di saja Banten ya, ini. jujur saja. Iya, iya, iya. Saat ini yang eksis hanya harian yang ada di Provinsi Banten ini. Radar Banten, Kabar Banten, Halangan Iya. Raya, Warta Banten. Tapi yang mingguan dan majalah, Iya. hampir dalam masa pandemi ini saya perhatikan Ah, hampir tutup nih Pak. oh gitu. Iya, hampir tutup. Ah. Terbit ya paling seminggu 2 kali. Iya. 2 minggu sekali. Iya, Kalau yang iya. mingguan Untuk biasanya seminggu mengurangi sekali. cost-nya ya nah, jadinya untuk ya. mengurangi cost lagi. Iya, iya, iya. Untungnya sih, di kita Provinsi Banten ini tidak ada pemecatan karyawan ya atau wartawan ya, karena memang kita paling pengurangan oplah. Akhirnya kita nih solusi untuk kita perusahaan-perusahaan media kita mengeluarkan oplah. Jadi oplahnya biasanya 5.000 menjadi 2.000, biasanya 2.000 jadi 1.000. Itu sangat ketara karena memang sirkulasinya kita di stop langganan. Iya, Yang memang iya. selama ini kita mengharap dari pemerintah kota dan kabupaten Iya. dalam hal berlangganan koran. Itu aja. Padahal sirkulasi adalah bagian dari supaya kita tetap eksis ya. Oh iya, media jelas. itu ya. Jelas. Ini mudah-mudahan didengar ya oleh pemerintah daerah setempat. Gimana nih untuk bisa Ya. ini ada masukan lah istilahnya Betul, ya. betul. Ada masukan-masukan seperti ini jadinya. Ya memang tidak dipungkiri bahwa media-media lokal dan regional ini memang tingkat kemitraannya itu porsinya lebih besar kepada Pemda-Pemda ya Pak. Betul, Pak Helmi ya. betul, Itu Pak tidak Johan. dipungkiri seperti Betul, itu ya. betul. Mungkin ke swastanya hanya sekian persennya ya. Hampir 80% bahasanya kue ya kalau Iya, kita kan bicara iya. disebutnya kue. Kue iklan editorial termasuk oplah kita Iya. dari pemerintah daerah Oh, di koran regional ini. iya, iya. Gitu. Itu belanja iklan atau belanja publikasinya dikurangi berapa persen jadinya oleh pemerintah nih? Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten selama pandemi saya Iya. rasa tidak ada Pak malah. Nol jadinya. Nol. Hanya awal-awal ya, ada Iya. sekitar 20% lah, sekitar bulan Maret. Iya. Kan pandemi ini dari bulan Maret ya? Iya. Sampai bulan Juli ini Iya. gitu kan. Mulainya kan dari bulan Maret. Iya. Awal-awal sih ada. Ah, ah. Itu sekitar 20% lah. Tapi pas ada keputusan semua anggaran dirasionalisasi untuk Iya. Covid, Ah. kita kena dampak. Oh, sampai berapa lama nih kira-kira menunggu sampai Saya tidak tahu nih sampai kembali kapan gitu kan. seperti dulu lagi? Kita harapkan sih di anggaran perubahan ini di Ah, sekitar bulan Agustus atau September ada Ah. perubahan lah untuk Iya. teman-teman dari media gitu kan. Saya rasa juga teman-teman media online, media TV terpengaruh yang Iya. ada di lokal ya. Iya. Kita kan punya TV media lokal adalah Iya. Banten TV ya kan, CTV Banten gitu kan adalah gitu kan. Terus Jelita TV gitu kita ada di Banten. Nah itu kena dampaknya sama sekali. Iya. Jujur berarti agak terseok-seok ya
Kalau saya Jujur. bicaranya agak sedikit ekstrim ini ya katakan ya. Iya. Terseok-seok. Betul. Nah, untuk sampai ada pemulihan lagi di dalam waktu yang terseok-seok, bisa jadi ada yang berguguran nggak nih menurut pengamatan Kan tadi Bung saya Helmi? bilang, Ah. yang eksis sejauh pandemi ini Iya. hanya yang media harian. Tapi Media yang harian mingguan, itu. Iya. yang mingguan sudah Yang berguguran. kebetulan masih punya tabungan kali ya. Betul. Tapi tabungan itu sampai kapan ya? Nah, iya. Diporotin terus istilahnya ya. Betul. Makanya kita harapkan pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten seprovinsi Banten dalam perubahan anggaran ini disiapkan lagi slot untuk media-media cetak dan media online atau media TV lainnya gitu. Berarti selama ini publikasi tentang COVID itu tidak begitu terorganisir dong di media-media lokal dan regional. Artinya bukan atau terorganisir, maksudnya tidak secara masif pemberitaan tentang COVID jadinya. Betul, saya bilang tadi awal saya bilang bahwa kita ini di daerah diuntungkan sama publikasi pusat. Iya. Gitu dalam rangka sosialisasi dan edukasi Iya. gitu kan. Sementara di tingkat provinsi maupun kota kabupaten kayaknya saya rasa kurang. Karena peran media itu tidak diikutsertakan, saya bilang tadi itu. Iya. Jadi memang ini yang saya herankan dan saya sayangkan kenapa pemerintah provinsi dan kota dan kabupaten tidak melibatkan kita gitu. Ya memang yang menjadi dikhawatirkan yang tadi katakan Bung Helmi ada jadi hoax ya, bagaimana informasi yang justru mereka dapatkan dari medsos jadinya. Betul. Dari media-media yang tidak kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Betul. Nah, ini disayangkan ya. Sangat disayangkan masalah ini. Seharusnya lah digandeng ini ya media-media yang memang sudah jelas ya. Dalam arti mereka sudah legalitasnya jelas dan memang sudah bahwa mereka adalah sebagai media yang seharusnya ini kan. Ini yang sangat saya sayangkan Bang Johan. Sekali lagi, makanya saya harapkan dalam rangka anggaran perubahan tahun ini 2020 ini ada slot lagi yang disiapkan untuk kue-kue editorial dan iklan untuk media cetak maupun online dan TV yang ada di daerah. Gitu. Jadi kalau bahasa kerennya kan anggaran belanja tahunan perubahan ya. Betul. ABT itu ya. Betul. Mudah-mudahan slot untuk media ini bisa dikembalikan ya. Bahasa gini Pak Johan. Kalau ikan gurame itu udah ngapan Pak. Udah tinggal tunggu waktunya ya. Betul. Udah kekurangan oksigen gitu kan. Ini yang saya nih sebagai pengurus SPS rada khawatir di masa pandemi ini. Kita ini di media-media cetak terutama sampai kapan bertahannya gitu. Sementara kan pemerintah daerah memberlakukan PSBB terus-terusan gitu kan. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika ada PSBB ya ada jam kerja yang dikurangi juga gitu kan di pemerintah daerah, masih ada berlaku WFH kayak gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan sementara. Nah, itulah imbasnya kita nih langganan koran kita di stop gitu. Padahal anggarannya cukup besar ya kalau saya dengar cukup tadi besar ya. Pak. Kalau memang benar saya bayangin gitu nih, ya. seprovinsi Banten ini kalaupun saya hitung itu ada 2,1 triliun Pak. Seprovinsi Banten ya. Kalau di provinsinya ada 1,2 T, di tingkat provinsi tingkat Kabupaten Tangerang ada 253 miliar, di tingkat Kota Tangerang ada 138 miliar, di Tangsel ada 100 miliar, sementara di Lebak, Pandeglang, Cilegon itu ada sekitar puluhan miliar lah. Sampai hafal itu ya. Ya itu yang sejauh ini saya perhatikan gitu kan. Tetapi saya rada bingung, saya bilang slot kenapa tidak disisipkan 2-5% lah. Untuk nggak usah program edukasi dan sosialisasi. Minimal bisa publikasi ini bisa tetap berjalan. Tetap berjenjang gitu. Iya. Why not? Maka mereka kan punya juga webnya ya. Tapi kan masyarakat kan kurang mengakses juga. Iya. Itu kan yang kurang intern mengakses. dari pihak Pemdanya Iya. Sementara kan kalau ke koran kan mereka tetap baca koran gitu kan, yang berlangganan koran, yang juga beli di pasar-pasar gitu, yang di lapak-lapak masih ada gitu. Nah, ini yang saya sayangkan gitu kan. Kenapa pemerintah daerah ini tidak melibatkan kami dalam hal edukasi dan sosialisasi itu. Iya. Gitu. Bahkan mungkin banyak masyarakat juga sekarang banyak yang belum memahami, mengerti soal PSBB yang ada tahapan-tahapannya ini. Peran media lah di situ harusnya itu Pak. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul, seharusnya itu. Iya. Seharusnya pemerintah daerah menggait kita nih untuk bicara, diskusi bagaimana nih program PSBB ini terus berjenjang. Karena sorry aja, kenapa PSBB diperpanjang? Ini kan tingkat kepatuhan masyarakat kan kurang masih. Berarti kan ketika tingkat kepatuhan kurang, berarti kan sosialisasi dan edukasinya kurang. Nah, seharusnya pemerintah daerah mengajak peran media untuk di situ masuk, ranahnya di situ. Ayo
Ini ada betul. disiapkan slotnya, ya kita bagaimana kalau bisa bekerja, sementara kan kita harus juga gaji karyawan juga Pak. Betul. Gaji karyawan, kita perlu juga kalau Iya. kita dikasih informasi tapi karyawan kita tidak digaji kan sama aja. Kita akhir-akhir lama-lama kan kita akan bangkrut Iya. juga. Seperti itu Bang Johan. Kayak ada salah satu warga di kota Tangerang ini, ketika dia di stop oleh petugas yang PSBB terakhir ini ya, bukan terakhir maksudnya yang diperpanjang ini, dia di stop tidak memakai masker, lalu mau kena denda atau dikena sanksi sosial. Betul. Alasannya kenapa nggak pakai masker? Saya nggak tahu gitu kan. Betul. Kalau ada media di situ, peran media mempublikasikan, mengedukasi kan harusnya masyarakat makin luas lagi yang tahu, Bung Helmi ya kan. Betul, betul. Ini contoh aja, contoh kecil ya. Ini contoh kecil kan, Iya, yang ada di contoh Kota kecil. Tangerang, seperti Nah, itu. inilah pentingnya publikasi menurut saya. Betul. Dan peran media jangan ditinggalkan dalam Betul, hal ini. Bung Johan, betul. Ya. Makanya saya sayang-sayangan ketika anggaran triliunan, tapi kami tidak dicolek-colek bahasanya begitu. Berarti harus proaktif lagi nih SPS mungkin Bung Helmi ya kan. Sebenarnya sih Ngingetin kami pemerintahnya yang ada di Banten sebenarnya kami ini. sudah juga sempat ya koordinasi dan komunikasi gitu kan ke Ah. teman-teman. Sejauh ini kan hanya teman-teman wartawannya yang diberikan misal bantuan ya sembako lah Ya. seperti itu. Tapi perusahaan pers sendiri tidak Iya. dilibatkan. Ini yang saya mungkin ya kami ini dari SPS juga pengen disentuh sebenarnya Iya. gitu. Gitu aja sih Bung Johan. Iya, karena perusahaan-perusahaannya diperhatikan oleh pemerintah ya, perusahaan iya. umum. Tapi ini yang perusahaan media sendiri yang pilar keempat ya kalau nggak salah Betul, ya. betul. Iya, media ini kan. Sekarang Tapi tidak gimana wartawan bisa bekerja di perusahaan pers kalau perusahaannya Iya, tidak ada? Perusahaannya tidak ada. Akhirnya kan menambah jumlah pengangguran lagi Betul, tentunya. itu Nah, ini yang jadi sangat beban saya- pemerintah lagi. Betul, Iya. Nah, harapan yang terakhir buat Bung Helmi ke depannya nih. Gimana harapannya dari SPS ini, Bang? Ya sekali lagi saya berharap pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten ada slot penganggaran untuk perusahaan pers Ya. yang ada di provinsi Banten, Ya. baik cetak, online, TV Ya. dan sebagainya, disisipkan untuk di anggaran di ABT ini untuk slot pemberitaan pandemi COVID-19 ini. Oh. Itu yang mungkin yang saya Di harapkan. gitu. Provinsi Banten ada berapa kota dan kabupaten? Ada Hafal nggak ya? 8 sih, 8 ya? 8 Pak. Mana yang masih agak konsen terhadap media? Ada nggak? Saya rasa sejauh ini saya survei tidak ada Pak. Di masa Biar pandemi ya. jadi contoh maksudnya. Di masa pandemi ya. Misalnya kota X, nanti jadi contoh wali kota atau bupati yang lain tuh seperti kota X yang ada di Banten gitu kan. Masih konsen terhadap media gitu. Ternyata tidak ada. Tidak ada saya rada bingung gitu kan. Makanya kan fungsi gugus tugas yang ada di Provinsi Banten maupun kota dan kabupaten Iya. yang tidak melibatkan media itu ya saya juga rada bertanya kan, Iya. kenapa gitu. Ah. Seharusnya di pusat pun dilibatkan peran media. Oke. Tapi di kota kabupaten maupun di provinsi tidak dilibatkan peran media. Ini yang sangat saya sayangkan sebenarnya Iya, gitu. iya. Kenapa? Apa kami dilupakan? Iya. Gitu. Apa kami dilupakan? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Betul. Makanya saya berharap tadi di anggaran perubahan ini ya tolonglah baik provinsi, kota, kabupaten melakukan slot lagi untuk penganggaran media-media yang ada di Provinsi Banten. Oke. Gitu Pak Johan. Makasih Bung Helmi ya. Bincang-bincang yang sekilas atau sejak ini tapi menjadi pencerahan buat kita semua. Oke. Baik. Demikian pemirsa, mudah-mudahan pandemi Covid ini cepat berlalu sehingga juga perusahaan-perusahaan media yang ada di Provinsi Banten pun tetap survive ya. Dan ini juga mungkin masukan-masukan buat pemerintah Provinsi Banten maupun tingkat 2-nya kabupaten dan kota. Mudah-mudahan bisa mendengar ini dan bisa mengevaluasi supaya nanti mungkin ke depannya slot belanja publikasi, belanja iklan itu bisa dianggarkan kembali buat perusahaan-perusahaan pers yang ada di Provinsi Banten. Betul. Sampai ketemu dalam bincang-bincang sejenak lainnya di MPTV. Demikian, terima kasih.